Setiap hari, tanpa kita sadari, kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Baik saat berbicara dengan teman, menulis pesan di sosial media, maupun berbicara di depan guru atau atasan. Bahasa selalu menjadi alat utama dalam menyampaikan pikiran dan perasaan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua bahasa yang kita gunakan termasuk bahasa baku? Misalnya, dalam percakapan santai, kita sering berkata, "Gue udah bilang dari kemarin." Sedangkan, dalam situasi resmi, kita akan mengatakan, "Saya sudah mengatakan sejak kemarin." Keduanya memiliki arti yang sama, tetapi memberikan kesan yang berbeda. Kalimat pertama terasa akrab dan santai, sementara kalimat kedua terdengar sopan dan profesional. Dari perbedaan sederhana inilah, kita dapat memahami pentingnya mengenali bahasa baku dan bahasa tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan dalam tata bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa baku mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia, struktur kalimat yang benar, serta pemilihan kata yang sesuai dengan kamus resmi. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi formal seperti menulis surat dinas, menyusun karya ilmiah, menyampaikan pidato, atau dalam pemberitaan di media massa. Bahasa ini berfungsi untuk menyatukan cara berkomunikasi agar dapat dipahami oleh masyarakat luas di berbagai daerah di Indonesia. Berbeda dengan bahasa baku, bahasa tidak baku digunakan dalam situasi yang lebih santai dan akrab. Bahasa ini sering dipakai saat berbicara dengan teman, keluarga, atau dalam percakapan informal. Contohnya, seperti kata enggak yang berarti tidak, udah yang berarti sudah, atau kagak yang juga berarti tidak. Bahasa tidak baku tidak dapat digunakan dalam situasi resmi karena dapat dianggap kurang sopan atau tidak profesional. Meskipun begitu, bahasa tidak baku tetap memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu menciptakan keakraban dan kehangatan dalam berkomunikasi. Mengapa kita perlu menggunakan bahasa baku? Pertama, bahasa baku menunjukkan sikap sopan, terpelajar, dan profesional. Kedua, bahasa baku memudahkan komunikasi antar daerah karena bentuknya seragam dan dapat dipahami oleh semua orang. Ketiga, penggunaan bahasa baku membantu kita untuk menjaga nilai dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun lingkungan resmi lainnya, penggunaan bahasa baku menunjukkan kemampuan berpikir logis, rapi, dan terstruktur. Dengan kata lain, bahasa baku mencerminkan kepribadian seseorang. Agar lebih mudah untuk dipahami, mari kita lihat beberapa contoh perbedaan antara bahasa baku dan bahasa tidak baku berikut ini. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku bukan hanya pada kata, tetapi juga pada struktur kalimat dan tingkat kesopanan. Gunakanlah bahasa baku ketika berbicara atau menulis dalam situasi resmi agar pesan yang disampaikan terdengar lebih jelas dan berwibawa. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari kepribadian dan cara berpikir seseorang. Dengan menggunakan bahasa baku,
kita menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara serta menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Gunakan bahasa baku dalam situasi resmi dan bahasa tidak baku dalam percakapan santai. Sesuai tempat dan waktunya ya. Mari menjadi generasi muda yang cerdas berbahasa dan santun berkata.